Ngomongin soal pertemanan kayak gitu, di luar sana tuh juga banyak banget loh pertemanan yang baik, yang suportif, yang positif tuh juga banyak gitu loh. Kita tuh kalau ngelihat orang yang kita sayang, nggak usah temen deh, intinya kita tuh kalau ngelihat orang yang kita sayang bahagia, pasti kita tuh ikut bahagia kan. Jadi yang kelihatannya teman belum tentu itu benar-benar teman kalian. Tapi yang teman sesungguhnya itu adalah yang mereka nggak berkata dia teman kalian, tapi dia yang menutupi semua apapun yang di belakang kamu, dan dia yang selalu support kamu di saat kamu apapun. Enggak. Jadi ya entah itu dia hanya mau ketemu sama Bella, atau dia memang serius sama si Ana mau nganter itu, dia jadi berubah seakan-akan dia lebih dekat. Yang dia nggak pernah nganter dan ini. Jadi mereka itu jadi sering nongkrong bertiga. Kan? Kenapa si Bella selalu diajak? Karena si Ana kasihan. Bella sendiri di kos, cowoknya jauh. Jadi bertiga terus. Ini dilanjutkan nih. Lanjut lah. Dilanjutkan nih. Meskipun aku udah tahu endingnya, lanjut lah. Endingnya nggak seburuk itu. Hah? Endingnya nggak seburuk itu. Oh iya, coba Endingnya deh kalau seburuk gitu. Coba lanjut. Bisa agak dipercepat gak? Aku penasaran. Penonton pasti juga penasaran. Aku juga penasaran. Kalau kan Mas Jebin udah tahu. Aku sedikit lupa nih. Buka boleh nggak? Nggak boleh. Intinya, ujian tertutup. Intinya setelah dia sering nongkrong bertiga itu, mereka sering ketemu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka saling akrab. Dan ternyata, ya kan, diam-diam Ana ini nggak pernah buka WA-nya atau sosial medianya si Bagus. Berarti mereka tipikal pasangan yang kayak gitu ya. Lu sendiri, gue sendiri, urusan lu, urusan saling percaya lah ibaratnya. Saling percaya. Yang penting kita sama-sama, ya kan. Di kampus, dimanapun kamu pasanganku, gitu. Itu prinsipnya si Bagus, katanya si Ana gitu. Dan prinsipnya Ana pun juga sama. Terus habis itu si Ana itu tiba-tiba tanpa sengaja dia buka chatnya Bagus. Jeng. Ketemu chatan sama Bella. Ketemu chatan sama Bella. Enggak. Terus ketemu chatan sama temen sekelasnya Bella sama Ana. Lah tiba-tiba banget ada orang ketiga lagi, keempat. Tiba-tiba ada orang keempat. Nah terus apa hubungannya sama Bella? Ya kan, nggak tahu kan. Ternyata Bella itu si Bagus itu secara tidak langsung itu mengagumi salah satu temen yang ada di kelas tersebut. Terus hubungannya sama Bella? Bella itu adalah temen sekolahnya anak tersebut dari mulai SMP SMA. Dia deket sama Bella, ternyata cari info tentang anak tersebut. What the? Dan yang kamu tahu, Bella yang ngasih nomor anak tersebut. Anggap aja namanya siapa ya? Sutiem. Ojo lah. Ayu arek. Gak ngurus. Ojo Sutiem. Ayu wajah tok ngopo. Ini aja, panggil aja namanya siapa ya enaknya? Kita kasih nama siapa, Chef? Rizka. Ya, panggil aja Rizka. Rizka habis pikir. Dan ternyata Rizka itu, ya kan, juga ngagumin si Bagus ini. Gitu. Fun fact-nya, ya kan, dia ditikung dari belakang. Maksudnya? Sama si Bella itu dicomblangin sekalian. Si Ana yang ditikung dari belakang itu. Iya, jadi dia itu sebenarnya juga temenan sama si Rizka itu. Iya kan, teman sekelas itu teman tadi. Sekelas tadi itu. Dan dia itu nggak nganggep Ana itu, harusnya kan dia ngomong nih sama temennya nih, cowokmu itu sering ke kampus itu. Nah, si Ana itu udah menuduh dan overthinking kayak kamu, dia ada hubungan. Tapi ternyata setelah buka chatnya, dia itu ada chat sama Rizka yang ternyata dia sering makan bareng keluar. Itu tetap aja si Bella salah, Mas. Nah itu tadi. What the itu tadi. Ini pasti disensor sama editor. Jadi makanya aku ngomong aja, aku udah emosi aja. Itu tadi. Gila. Jadi apa yang setiap kali mereka keluar nih, mungkin ketemu atau apa, nggak ada Ana, Bella itu menceritakan semua keburukan Ana.
Ana itu kan dideketin sama banyak sekali cowok, diceritain semua. Akhirnya dari situ Bagus mulai kesel dan dia itu memilihkan untuk ya udah aku mainan aja sama dia. Si gue dikasih berlian malah milih akan ngeselin banget. Gila kan? Gila. Ini video full sensor. Lu nggak nyangka kan? Aku juga nggak nyangka. Pada saat awal itu, tak pikir dia nyedekin Bella kan, deketin Bella kan. Bella itu nggak tipenya dia ternyata. Si Bagus itu tipenya yang pendiam itu tadi. Maksudnya tuh tadi. Gini loh Mas, kalau dia dikasih tahu temennya ya kan, cewekmu tuh banyak deketin cowok lo gitu. Harusnya dia ngerasa dong, oh my god, berarti aku dikasih berlian, berarti aku punya berlian gitu. Karena aku harus ngejaga berlian ini biar nggak dicuri orang. Enggak dong, dia malah, oh ya udah, berarti aku nyari batu aki aja di danau gitu. Ya kita kan nggak tahu nyamannya cowok gimana. Dia nyaman sama si Ana tapi Ana nggak bisa memiliki hatinya kan juga nggak tahu. Gitu. Lah kalau nggak bisa memiliki hatinya kenapa mereka pacaran Mas? Ya karena kalau emang dia udah suka sama si siapa tadi Rizka, kenapa dia nggak mutusin Ana dulu aja? Rizka itu nggak bisa diajak ngobrol soalnya. Lah iya. Enggak, maksudnya gini Chef. Jadi itu si Rizka itu kayak jaga jarak memang sama si Ana itu karena tahu dia udah punya ceweknya temennya itu. Meskipun si Rizka bilang kalau Rizka sebenarnya juga kagum sama si Bagus. Betul. Nah, si Bella ini adalah si sengkuninya itu tadi, di mana dia itu kayak ya udahlah, dia itu sebenarnya iri sama hubungannya Ana karena Ana itu sering ketemu, dimanjain semuanya sama si Bagus ini. Karena dia cowoknya jauh. Gila kan? Bella ini ya. Gila Bella nih. Wah, Bella bapak lu nonton Bella. Namanya kan juga bukan Bella. Iya juga sih. Nah gitu. Jadi yang kelihatan teman belum tentu beneran teman. Iya kan. Dia udah diceritain semua tentang ya apapun yang Ana lakuin semuanya dan cuma dilakuin ya kan. Tahu nggak sarannya Bella ke Bagus apa? Pada saat tahu chatnya sama Bella. Udah putusin aja Ana itu. Udah kamu tak bantu sama Rizka. Najis. Mual. Ih. Kok ada manusia berbisa? Ya kita kan gak tahu. Makanya kan kemarin kan aku bilang ke kamu apa chatku kemarin. Iya. Kita bahas. Chef, besok kita podcast bahas apa Mas? Bahas ular berbisa. Apa ini kok ular berbisa? Gila. Dan aku yang gak habis pikir itu ternyata mereka itu udah jalan selama 2 tahun. Wah. Jadi dia semester 2, semester 3, semester ceritanya ya ini 2, 3, 4 itu sama Bagus terus. Ya kan, udah mengawali itu. Dan pada saat ibarat mau semester akhir nih, ya kan itu putusnya. Apa yang menjadikan Ana drop? Di situ dia nggak bisa mikir semua pelajaran yang pelajarannya biasanya normal bagus dan semua nggak bisa amburadul. I feel you Ana, aku tahu perasaanmu. Dia yang biasa duduk di depan nih bangunnya dia di belakang. Dan yang lebih kesel itu si Bella ini udah nggak temenan sama Ana lagi ya kan. Dia jadi temenan sama si Rizka itu tadi. Sakit banget sih jadi. Untungnya ya, masih ada untungnya sih. Si Bagus ini nggak satu fakultas sama Ana. Untung. Coba kalau bagus tuh juga satu tapi satu kampus anjir. Iya tapi kan terus kan sering kelihatan. Enggak sih Mas, kalau masih satu kampus aja. Ya itu kan kampusmu. Kan kampus lain kan kita nggak tahu. Iya, apalagi kan katanya tadi si Ana sambil kerja juga kan. Ya, nah, itu. Makanya kan pasti jarang ketemu kan. Nah, iya itu. Jarang. Karena Ana pasti habis kuliah langsung pulang biasanya kayak gitu. Jadi harusnya jarang ketemu kalau cuma satu kampus aja. Lebih nyakitinnya itu tempat-tempat yang sering diajak Ana. Maksudnya Ana pengen kesini sama Bagus. Itu yang dia nggak pernah bisa ngelakuin sama si Ana, dia ngelakuin sama Rizka dan diupload ya kan di salah satu platform sosial medianya gitu. Dan si Ana itu sering lihat itu semua. Aku sebenarnya nggak benci sama Rizkanya sih guys. Aku lebih benci sama si nggak si Bella karena Rizka kan nggak tahu apa-apa. Dia tahu. Maunya itu gara-gara dia dibilangin si Bella bahwasanya si Bagus ini sebenarnya suka kamu juga loh. Kenapa kamu nggak lanjutin? Toh dia itu sama si Ana udah mau renggang gini-gini, kayak dipanasin gitu. Aku lebih benci ke Bella sih, gila Bella parah banget anjir. Keren ya? Cuman karena iri sama hubungan. I mean kayak wah.
Wah, nggak habis pikir. Tapi ya guys, ngomongin soal pertemanan kayak gitu, di luar sana tuh juga banyak banget loh pertemanan yang baik, yang suportif, yang positif tuh juga banyak gitu loh. Jadi ya trust issue tuh wajar sih punya trust issue, apalagi di zaman sekarang yang ada sosial media. Kalau zaman dulu kita mau ngebocorin kayak gitu lewat surat apa gimana kan nggak mungkin kan. Kalau sekarang kan kita bisa saling hubungan tuh lewat WA, jadi lebih gampang buat apa ya, berkhianat lah ibaratnya itu. Iya, dan di WA sekarang itu salah satu platform pendukung. Jadi bisa nyimpen chat bukan di arsip, ngunci. Iya, ngunci chat. Nah, ngunci. Dia nemu itu di kunciannya itu semua. Jadi chatnya Bella sama si Rizka itu di kunciannya si Bagus itu. Gila. Dan di Instagram itu dia sering kirim reel-reel semua, tapi chatnya itu ditaruh di umum, bukan yang utama. Kan ada tuh. Iya. Jadi si Ana nggak pernah ngeh di situ. Dia kirim semua di aku. Gila. Nggak mau tak tampilin sih, bahaya itu mah. Iya kan, itu privasi. Privasi itu aja di ini. Kan nanti akhirnya identitasnya ketahuan kalau gitu. Nah, buat teman-teman semua, apa yang diambil dari sini, terkadang gini, teman yang bilang mereka itu aku lo temanmu, aku lo sahabatmu. Kalau sahabat aku nggak tahu, ini teman aja deh. Aku lo temanmu. Apa namanya, kamu cerita sama aku teman. Jadi kayak dia itu meyakinkan dia ada teman kita. Itu sebenarnya kita ya bukan berburuk sangka ya. Itu bukan, itu yang aku ngerasa itu bukan teman yang sesungguhnya. Teman yang sesungguhnya itu dia yang berkata bukan teman, tapi dia yang selalu menutup aib kita pada saat ada orang yang ngomongin kita. Benar. Dia selalu membela kita pada saat kita itu lagi terpuruk. Dia bisa berkata tidak pada saat orang semua menjuruskan sesuatu masalah pada kita. Contoh nih, oh dia kayak gini. Enggak kok, aku ngelihat dia itu baru teman. Benar. Benar banget. Kamu tahu pertemananku sama Aldin nggak? Iya. Kamu kalau tanya aku Aldin, enggak, aku nggak pernah temenan sama Febian kayak gitu. Tapi apa yang kejelekanku ataupun apalah, intinya yang orang tahu dia pasti nyangkal kan? Enggak, aku nggak gitu, ya kan? Bener nggak sih? Ya kan? Di situ. Jadi yang kelihatannya teman belum tentu itu benar-benar teman kalian. Tapi yang teman sesungguhnya itu adalah yang mereka nggak berkata dia teman kalian, tapi dia yang menutupi semua apapun yang di belakang kamu, dan dia yang selalu support kamu di saat kamu apapun. Tahu nggak apa yang Ana katakan di aku? Aku kan tanya, kenapa sih Ana Bella sebenci itu sama kamu? Karena dia iri aku cantik. Dia bilang sendiri, aku iri sama kamu karena kamu cantik. Udah. Tapi emang sih cantik itu nggak cuma bawa privilege aja guys, banyak hal yang karena ya emang semua hal yang ada di dunia ini tuh ada positif dan negatifnya gitu loh. Even ibaratnya kita bilang jelek ya, orang jelek itu nggak cuma punya hal negatif aja, juga ada hal positifnya gitu loh. Jadi intinya tuh semua hal yang ada di dunia itu jangan dilihat dari sisi dia enak punya positif doang gitu. Enggak, semuanya tuh punya negatifnya gitu loh. Cuman nggak kelihatan aja atau belum aja gitu loh. Nah, endingnya kalian nggak nyangka kan? Ternyata dia pelaku utamanya siapa. Dan tadi pasti mikirnya semua, pasti setelah keluar sama Bagus, Bella jadian sama Bagus semua. Aku pun juga mikir kayak gitu awalnya. Tapi setelah dia bilang, aku kan ditanya yang terakhir chatnya, coba tebak apa namanya, dia bilang, aku bilang pasti akhirnya cowokmu ditikung sama Bella kan? Enggak kak, coba tebak akhirnya seperti apa gitu. Dan dia nyebutin itu tadi gitu. Dan ternyata si Bella itu sudah temenan sama si Rizka itu dari mulai SMP sampai SMA. Kemudian dia di fakultas itu yang sama. Memang pada fakultas itu dia renggang karena yang satu ngekos, yang satu memang pulang ke rumah. Dan dia hanya say hello aja di kelas kayak biasa lah gitu. Ya nggak sedikit itu. Tapi temenan dekat mereka itu sama Ana itu tadi yang sampai kayak gitu. Dia banyak sekali, Bella cerita, aku iri sama kamu. Dia sering bilang kayak gitu, aku iri banget nih kamu diajakin ke sini gitu. Aku iri banget nih, seneng ya punya cowok kayak Bagus gini-gini. Terus gitu, kayak gitu. Dan akhirnya dihancurin semuanya kayak gitu, dikasihkan sama serius. Ya aku mau bilang ini dulu deh. Aku takut deh teman-temanku ya? yang nonton ini nanti merasa. Aku sering bilang ini ke temanku lagi. Tapi tuh konteksnya bercanda guys. Sumpah demi Allah aku nggak ada niat apapun. Aku tuh
bilang iri ya iri aja, paham maksudnya, paham nggak, bukan dari hati gitu iya, loh. Iya, maksudnya kayak tapi nggak ada niat apapun gitu loh. Nggak ada niat jelek lah intinya bener, gitu. Iya. Jadi memang karena jangan bagus semua, sih gitu ya kan, mengagumi lah intinya kayak gitu. Bukan berarti ada sesuatu hal aku mau hancurin ini semua. Bener, karena kalau emang temen tuh kita tuh kalau ngelihat orang yang kita sayang, nggak usah temen deh, intinya kita tuh kalau ngelihat orang yang kita sayang bahagia, pasti kita tuh ikut bahagia kan. Meskipun kita belum bahagia dan ibaratnya ada kata iri ya gitu, tapi ya udah, tapi kalau orang itu yang kita sayang, ya irinya tuh ya iri aja, paham nggak sih Mas? Bukan yang langsung ada tiba-tiba niat jahat gitu, enggak gitu. Sakit anjir, sakit banget sih. Sakit. Jadi poinnya juga apa ya, pesannya juga, temen nongkrong kalian tuh bukan belum tentu itu temen kalian yang sebenarnya. Nah, ya kan? Sebenarnya ibaratnya sekarang udah jarang banget kan nongkrong sama Sheldon juga. Ya karena dia udah nikah. Ya, tapi kan masih jadi temen, ibaratnya gitu temen lah, ya kan. Jadi temen nongkrong tuh belum tentu itu temen real kalian gitu loh. Bisa jadi karena kadang itu ada temen itu yang meskipun jauh, meskipun jarang ketemu, tapi meskipun dia jarang support. berhubungan, tapi dia selalu support kalian. Dia sharing. Dia masih gitu. sayang kalian, dia masih selalu mendukung kalian. Jadi ya apa ya, pilih gak bisa disaranin milih temen tuh gimana, karena orang itu nggak bisa ditebak guys gitu loh. Itu tadi ular berbisa kan, mungkin kelihatannya baik kan, tapi di akhir buruk. Jadi kita nggak bisa ngasih saran gimana cara milih temen juga nggak bisa kan, Mas, karena kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan dulu aku pernah ngomong kalau kita bisa ngetes kecerdasan seseorang lewat IQ, kemudian pikiran seseorang pakai apapun tes dan lain sebagainya, alat lah, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. Bener. Jadi ya dia di depan itu baik gini tertawa, aku tuh suka gitu kan, nggak tahu. Bener. Ya mungkin ada yang punya niat kayak gitu tapi nggak dilakukan. Tapi ada juga yang sampai dilakukan gitu loh guys. Jadi ya apa ya, lebih ke mungkin lebih sarannya bukan cara milih temen, tapi lebih ke cara ngejaga kalian sendiri aja sih. Jangan, kalau emang kalian belum percaya banget dan kalian belum tahu track record lah ibaratnya, ibaratnya jangan terlalu oversharing hal-hal yang mungkin bagi kalian itu aib gitu loh. Nah betul. Jadi menurutku sih, aku nggak nyangka ya dari cerita ini teman sendiri, dan itu adalah luka terbesar buat dia. Kayaknya dia mungkin nggak akan percaya teman lagi gitu loh. Dia yang awalnya memang sendiri, fine, senang, dia menggantungkan semuanya pada temennya itu. Dia cerita tidur bareng, seneng bareng, gila loh, Sep 2 tahun loh dia jalanin sama 3 tahun. Dia tahu seluk beluk semuanya, ya kan? Sama si Bella itu kan, anak Bella. Terus habis itu semua diceritakan ke cowoknya. Gila sih. Dan dia ditusuk dari belakang di situ gitu. Pada akhirnya pada saat dia bertengkar kan dia cerita juga kan. Dia cerita, terus kamu apa yang kamu lakuin sama Bella gitu. Aku nggak ada kata-kata lagi Kak gitu. Aku cuma nangis di situ, kecewa. Habis itu aku cuma ngeliatin chatnya mereka berdua gitu. Terus aku cuma bilang sakit namanya gitu. Sakit gila gitu. Sakit sih. Wah gila sih ini ceritanya. Kasihan banget Arna. Semoga anak kamu sekarang udah lebih baik lagi perasaannya. Dan semoga buat tesis kamu bisa segera selesai. Dia ngomong kan. Skripsi dong. Iya skripsi, sorry. Berarti seangkatan sama kamu, Sef? Harusnya. Berarti seangkatan sama kamu. Harusnya. Ditinggal pada saat skripsi ya. Skripsi. Kacau men. Orang yang biasanya pintar dan lain sebagainya kacau loh. Sakit. Apalagi kalau lihat IG, sampai dia mau nutup IG-nya. Dan sekarang kan aku lihat IG-nya itu udah di close semua. Foto-fotonya udah dihilangin semua. Apalagi udah diupload ke IG. Wah. Yang lebih sakit itu dia selalu ketemu si Rizka sama Bella satu kelas. Iya, I feel, kan aku bilang tadi, aku paham perasaanmu Ana gitu loh. Gimana rasanya kamu harus bertemu orang yang kamu hindarin gitu loh. Aku paham sih perasaanmu ya. Semoga kamu sekarang perasaannya udah lebih baik lagi. Kamu udah bertemu teman yang lebih tulus lagi gitu kan. Dan semoga kamu cepat ketemu pasangan yang lebih baik, lebih baik daripada Bagus. Ya aku nggak tahu Bagus baik atau enggak, karena ya dia kan dapat cerita cuma dari Bella. Ya lebih baik lagi kan. Lebih baik lagi. Betul. Dan skripsinya cepat selesai. Amin. Dan terima kasih untuk yang kita samarkan namanya Ana. Sudah berani cerita ke kita walaupun nggak datang langsung ke sini, karena aku tahu kamu nggak mungkin bisa berani datang langsung ke sini untuk langsung tampil di kamera, karena ya menyangkut nama baik kamu juga. Dan ini ya semoga ini cerita kamu bisa menginspirasi
menginspirasi semua orang dan bisa menjadi salah satu pelajaran buat sahabat-sahabat relung hati nih. Benar. Yang jadi, nonton. Buat sobat relung hati lainnya juga, kalau kalian mau berbagi cerita kalian ke kita, seperti boleh banget, boleh DM ke Instagram Mas Febian atau boleh juga DM ke Instagramku atau kirim ke email kita boleh juga boleh, kemana aja ke sosial media kita, ke akun sosial media kita, boleh banget. Kita tunggu cerita-cerita kalian supaya cerita-cerita kalian bisa menjadi pelajaran atau mungkin pembelajaran ya kan buat orang lain. Oke. Dan terkadang mereka yang sehat secara luar belum tentu sehat secara mental. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.